Anak-anak semua? Baik ya. Jumlahnya berapa? Tidak ada berapa? Nanti tinggal masih. Ya, nggak apa-apa. Jadi pada pagi hari ini ya Bapak akan menyampaikan kepada kalian tentang materi siklus air. Jadi Bapak mau menayangkan sebuah video. Ya. Nah, video ini berkaitan tentang banjir. Nah, kaitannya dengan siklus air nanti kita akan tentang. Ya. Videonya. Ini karena ulah manusia. Ya, tapi tidak hanya siklus air, yaitu proses sebenarnya siklus air ini ya. Sebenarnya siklus air ini, Pak jelaskan dulu. Jadi apa itu siklus air? Nah, siklus air itu adalah proses pergerakan air ya, bukan hanya saat hujan turun, tetapi berlangsung secara alami juga, terus menerus ya. Jadi ini berkelanjutan ya, setiap hari dia siklus air berjalan. Dan juga siklus air ini juga nama lainnya adalah hidrologi. Nah, apa saja proses dari siklus air itu? Nah, sudah dilihat, bisa lihat ya tulisannya. Nah, yang pertama itu ada evaporasi, kemudian ada transpirasi, ada kondensasi, precipitation, kemudian infiltrasi, kemudian ada livasi. Nah, untuk mengetahui apa-apa saja itu pengertiannya, nah yang pertama itu ada evaporasi. Ya, evaporasi itu apa? Penguapan, ya betul ya, penguapan. Nah, ini adalah proses penguapan air bisa dari air laut, air danau, ya, air awan, juga air sungai. Kemudian dia akan dipanaskan oleh matahari kemudian naik. Nah, kemudian transpirasi. Nah, transpirasi ini juga proses naiknya air, tapi bedanya dia adalah dari pepohonan. Nah, bisa lihat gambar ya, dari daun itu dapat air kemudian dia naik menjadi awan. Ya. Kemudian ada kondensasi. Nah, kondensasi ini adalah pengembunan. Ya, pengembunan ini adalah berkumpulnya uap air itu. Nah, ini masih kalau anak-anak pernah lihat awan itu kan ada yang putih ya. Nah, ini dia masih berkumpul. Dia masih stabil. Nah, presipitasi ini baru adalah proses hujan. Ya, ini adalah proses hujan. Karena air itu akan turun ke bumi. Presipitasi tidak terjadi karena awan mendung itu kan sudah sangat berat ya menampung air, jadi dia jatuhkan airnya ke bumi seperti itu. Kemudian ada infiltrasi. Infiltrasi ini adalah proses air menyerap ke dalam tanah ya. Jadi kalau tanahnya bagus, maka airnya akan terserap ya dengan baik. Kemudian akan jadi air satu. Kemudian ada limpasan. Limpasan ini juga kembalinya air ya. Kembalinya air itu ke berbagai macam perairan, bisa menuju sungai, bisa menuju danau, bisa menuju laut seperti itu anak-anak sekalian. Jadi itulah tadi proses-proses dari siklus air. Nah, ini Bapak ingin sedikit bertanya.
bisa kekeringan, tapi di tempat lain itu justru bisa banjir bandang. Kenapa ini? Wave ya. Ya. Kemudian yang kedua itu kenapa kemana perginya air hujan saat menyentuh aspal atau beton di mungkin itu akan sedikit membangkitkan rasa penasaran anak ya. Kemudian untuk itu Bapak ingin mengajak kalian untuk berdiskusi secara kelompok ya. Kalian kan jumlahnya 18 orang ya. Oke, jadi untuk 18 orang itu Bapak minta 3 kelompok itu anggotanya 4 orang, kemudian 2 kelompok itu 3 orang. Bisa dicari kelompoknya berapa orang? Ambil dari sana bisa. Ya, bisa. Asalkan ini, oke, segini ini 4 orang satu kelompok. Itu tidak. Oh ya. Iya, berempat itu 3 kelompok. Sini satu. 4 orang. Oh pas, sudah pas ya, jadi 3 orang. Oke. Terima kasih sudah pembagiannya lancar ya. Oke. Kemudian Bapak akan membagikan LKPD ya. Oke. Dulu Bapak jelaskan bagaimana cara menggunakannya. Kalian bisa nama panggilan aja Bu. Kemudian dari kelompok berapanya? Bapak akan tentukan kelompoknya dari paling ujung sana kelompok 1 adik ya, kelompok 1 ya. Oke, kelompok 2. Oke. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 akhirnya. Jelaskan dulu. Jadi di sini ada sebuah artikel berita ya. Jadi artikel berita ini memaparkan tentang banjir di sebuah desa. Untuk artikelnya ini kalian bisa baca dulu, kemudian nanti akan ada soal seperti ini. Di selanjutnya di belakangnya itu buka. Kemudian di sana ada ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab berdasarkan dari artikel tadi ya. Kemudian yang pertama itu apa masalah atau bencana apa yang terjadi di desa tersebut ya. Kemudian yang kedua itu apa penyebab terjadinya bencana tersebut berdasarkan cerita di atas. Kemudian solusi apa yang kelompok kalian bisa berikan untuk bisa mengatasi bencana tersebut. Oke, itu aja yang Bapak sampaikan. Jadi untuk pengerjaannya itu sekitar 20 menitan ya. Bisa mulai dikerjakan ya. Baik, apakah sudah semuanya selesai kerjakan bapak ini? Nah, selanjutnya itu adalah kalian akan menampilkan dengan presentasi ya. Jadi, siapa ya yang dulunya? Sekarang tanggal berapa? 4. Oke, untuk 4
berdua yang berikan aplaus. Iya. Ya. Kemudian ada yang ingin maju lagi? Karena maju duluan. Silakan kepada berikan aplaus kepada kelompok 3. Dan siapa lagi? Ya, silakan untuk menyampaikan ya. Ya, sudah benar itu. Siapa aja? Berikan aplaus untuk kelompok 1 ya. Iya. Kemudian kelompok terakhir nih, Bi. Coba ganteng ini. Silakan. Kelompok 5. Ya, ya. Oke. Siapa yang kelompoknya bisa memberikan untuk mengatasi masalah tersebut menanam pohon pinang? Ya. Ya, itu aja ya. Oke. Berikan aplaus kepada kelompok 5. Ya. Ya, bisa kembali ke pertanyaannya. Oke. Itu tadi ya presentasi dari 5 kelompok. Pasang sekali karena sangat bagus sekali jawabannya. Jadi untuk itu Bapak mau ini kita sama-sama pupuk wow. Tahu pupuk wow? Tahu nggak? Oke, jadi yang pertama itu kasih W, kasih O, kasih W, wow, keren, wow, keren, saya. Oke, sama-sama ya. Kasih W, kasih O, kasih W, wow, keren, wow, keren. Terima kasih untuk semuanya. Kemudian untuk tadi ya, Bapak lihat tadi saat kalian mengerjakannya itu untuk solusi saat mengerjakan buku tadi. Ya, mengatasi masalah dari banjir ini ada beberapa kelompok yang kurang dalam menyampaikan, apalagi untuk ini ya di bagian solusi itu masih banyak yang kurang menyampaikan, tapi tidak apa-apa. Itu saya apresiasi. Kemudian untuk tetap ini kenapa berhubungan dengan siklus air, karena hujan adalah ketahui hujan adalah berkah ya, adalah anugerah. Kita tidak bisa hidup tanpa air, apalagi air minum. Nah, dari itu kita harus menjaga lingkungan kita agar tidak tercemar. Apalagi banjir itu kan sebabnya karena ulah manusia yang kebanyakan ada pembakaran sembarangan, kemudian pembangunan hutan secara berlebihan gitu. Jadi kita semua harus sadar bahwa kita semua bisa menjaga dan semua bisa mencegah agar tidak terjadinya, agar tidak terjadi banjir seperti itu. Baik, terima kasih anak-anak sekalian karena sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini ya. Bapak harap pembelajaran tentang siklus air dan juga sedikit mitigasi bencana banjir ini bisa bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari anak-anak sekalian.
ya. Oke. Untuk itu Bapak gini, kita berdoa dulu. Bapaknya silakan. Ya, ya Bapak tutup dengan para